Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Muhammad Haidi, Application Engineer PT Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara kita membuat junction pipe seperti ini ya, dengan menggunakan SolidWorks. Ini terlihat cukup simpel, namun ada beberapa triks yang akan kita gunakan nanti supaya membuat model bentuk pipa seperti ini ya. Ini langsung saja kita mulai dengan membuka template parts di SolidWorks seperti ini. Pilih template parts. Oke. Saya akan coba buat base-nya terlebih dahulu yang ini ya, bagian depannya. Pada plan di front plan agar nanti tampak isometriknya berdiri seperti ini. Oke. Ini saya buat dulu sketch lingkaran pada posisi ini ya. Di sketch ini ada keterangan 82 mm ya untuk diameternya. Oke. Input di sini 82 mm. Kemudian beri ketebalan dengan extrude boss yaitu sebesar panjangnya 80 mm. Untuk kondisi sekarang saya pakai directionnya mid plane. Lalu parameternya saya isi 80 mm agar dia posisikannya di tengah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan buat profil lubang bautnya yang ini. Saya pinjam face yang ini. Lalu saya convert permukaan sketch ini ya. Saya buat sketch lingkaran pitch-nya terlebih dahulu. Ini ada keterangan 102 mm. Saya buat garis lingkaran. Optionnya saya pilih for construction seperti ini. Lalu beri ukuran sebesar 102 mm. Oke. Selanjutnya saya buat lingkaran untuk lubang bautnya ini sebesar 12 mm ya. 12 mm. Dan juga di sini ada keterangan R10 untuk lingkaran luarnya. Kita bisa input lagi di sini diameter 20 di lingkaran luarnya, lingkaran dalamnya ini bisa kita input 12 mm. Oke. Lalu kita tinggal buat aja garis memanjang seperti ini ya. Untuk bodinya kita arahkan ke lingkaran yang sudah kita convert sebelumnya. Lalu bisa kita lakukan proses trim entities seperti ini. Oke. Dan juga lingkarannya kita trim. Selanjutnya saya akan memperbanyak profil ini dengan menggunakan circular sketch pattern. Untuk parameter acuannya saya pilih lingkaran ini. Lalu bagian mana yang mau kita pattern, tinggal dipilih aja permukaannya. Ini dan ini. Sudah terlihat previewnya. Di sini ada keterangan ada 3 profil ya dengan sudut 60 derajat. Oke, nanti bisa kita cek ya. Ini buat aja 3 derajat, 3 buah seperti ini. Kemudian oke. Jika kita ingin melakukan pengecekan, ini bisa kita buat sketch construction line seperti ini ya. Ini untuk sekedar pengecekan saja. Oke. Coba kita cek menggunakan smart dimension seperti ini. Nah, udah tepat ya 60 derajat. Oke. Kemudian bisa kita exit sketch. Langkah selanjutnya saya akan memberi ketebalan. Ini ada keterangannya berapa di sini. Kurang lengkap ya gambarnya. Oke. Kita lakukan aja proses extrude boss untuk profil ini sebesar 10 mm. Kita gunakan 10 mm aja. Oke.
Oke, arahnya ke dalam. Sekilas tampak sama ya. Oke. Selanjutnya saya akan membuat alur pipa di bagian ini ya. Saya buat sketchnya di front plane. Saya buat aja garis seperti ini ya. Garis memanjang seperti ini. Sini ada keterangan 102 mm panjangnya. Oke, saya input dulu 102. Lalu di sini ada arc ya, arcus dengan radius 60 mm. Oke, untuk profilnya sudah cukup jelas. Kita lakukan saja proses pemberian arcus menggunakan 3-point arc seperti ini. Kita beri parameternya 60 mm. Lalu kita bisa pilih sketch arcus ini dan garis ini, tekan Ctrl di keyboard, pilih tangent. Jadi dia tangensial terhadap garis ini. Oke, ini ada keterangan lagi, panjang total yaitu 182. Ini bisa kita input dari sini ke sini yaitu 182 mm. Sorry, 182. Oke. Kemudian bisa kita lakukan hal yang sama, tangensial terhadap garis ini. Lalu untuk titik ini dengan garis ini bisa kita coincident agar dia profilnya sempurna ya, seperti ini. Ini juga coincident kan. Setelah itu di sini masih terlihat ada space, bisa kita tutup menggunakan line kembali seperti ini. Oke. Setelah itu bisa kita exit sketch di sini. Untuk pembuatan alur pipa ini saya akan menggunakan sweep boss, namun ada sketch yang perlu saya lengkapi. Di sini saya coba buat sketch baru menggunakan fitur reference plane. Kita buat sketch baru menggunakan reference plane. Untuk first reference-nya saya pilih top plane. Kemudian second reference-nya saya pilih titik ini. Jadi membuat plane baru dari sketch yang sudah kita buat di sini ya. Terbentuk sketchnya di atasnya seperti ini karena kita reference yang pertama itu top plane. Jadi dia paralel dengan top plane. Kemudian saya buat sketch lingkaran. Di sini ada keterangannya yaitu 50 mm. Oke, buat sketch lingkaran. Beri dimensinya sebesar 50 mm. Oke. Selanjutnya ini bisa kita plane ini bisa kita hide dulu ya. Saya akan mengkonsidensikannya dengan jalur pad ini. Di sini tinggal pilih aja pierce, maka dia otomatis fully defined. Oke, setelah itu bisa exit sketch, lalu pilih di tab feature namanya sweep boss. Sketchnya saya pilih sketch lingkaran ini. Untuk jalurnya saya pilih jalur yang ini ya. Bisa diklik OK. Sudah jadi ya alur pipingnya seperti ini menggunakan sweep boss. Selanjutnya saya akan membuat profil flank ya. Di sini ada profil flank ya di bagian ini. Oke, saya pinjam face yang ini. Oke, saya akan buat sketch midpoint line seperti ini ya. Saya cari dulu senternya, kemudian tarik garis
Kemudian garisnya saya buat jadi construction line seperti ini ya, sudah oke. Oh, ini belum terkonsidenkan, kita buat midline seperti ini dulu. Jadi titik midpoint line kita konsidenkan dengan garis yang ini. Jadi dia terkunci ya posisinya seperti ini. Oke. Ini saya beri jarak 100 mm. 100 mm dengan ada hole di sini sebesar 16. Saya buat sketch lingkaran 16 mm. Saya samakan sketch lingkaran yang di bawah dengan yang atas. Saya pilih equal. Kemudian di sini ada keterangan lagi R15 di bagian atas. Saya tinggal buat sketch lingkaran lagi dengan diameter itu 30. Jadi nanti ketika di trim hasilnya 15 untuk posisi setengah lingkarannya. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan lagi R30 untuk bagian tengahnya. Saya buat lagi sketch lingkaran dengan diameter itu 60. Oke. Kemudian tinggal kita hubungkan saja ya garis ini dari lingkaran ini. Kita pilih tangan sialnya seperti ini. Oke. Kita hubungkan lingkarannya. Pilih kiranya nanti bagian tangan sialnya. Atau kita bisa tekan kontrol garis ini, lalu pilih garis ini, pilih tangan sial relationnya. Ini juga agar dia fully defined seperti ini. Untuk bagian bawahnya tinggal saya mirrorkan dengan mirror entities. Mirror robotnya saya pilih garis midpoint ini, lalu garis yang saya pilih adalah garis yang ini ya. Kemudian klik OK, maka dia otomatis termirrorkan. Lalu langkah yang terakhir saya akan trim garis-garis yang tidak perlu seperti ini. Oke. Oke, ini diperbaiki dulu coba sketchnya karena dia over define ya. Saya tinggal dihapus saja salah satu dimensi. Setelah semuanya oke, fully define, sini saya tinggal lakukan proses assert boss. Arahnya saya balik ya. Di sini ada keterangan 10 nih, 10 itu ketebalannya. Nah, di sini 10. Oke. Selanjutnya saya akan buat jalur piping yang ke arah bawah ini. Sini ada keterangannya untuk diameternya yaitu 64 ya, 64 dengan panjang 100 mm. Oke. Saya tinggal buat di top plan kembali. Lalu saya buat sketch lingkaran lagi ya seperti ini dengan diameter yaitu 64 mm. Lalu tinggal saya extrude boss di sini ke arah bawah direksinya sebesar 100 mm panjangnya. Oke. Sudah jadi. Kemudian di bagian bawah ini ada flank ya. Profil flank seperti ini. Saya tinggal pinjam face bagian bawah ini. Lalu buat sketch lingkaran kembali, yaitu di sini ada keterangannya 100 mm. Oke, input 100 mm. Kemudian di sini ada lubang baut. Oke, bisa kita gunakan sketch lingkaran kembali untuk diameter pitch-nya. Ubah jadi construction geometry. Lalu di sini ada keterangan 80 mm ya untuk diameternya, diameter pitch-nya. Oke, seperti ini.
Kemudian tinggal gambar aja di sini lubang bautnya. Ada keterangan 12 kali 4 hole, 12 mm dengan kondisi diperbanyak sebanyak 4 kali. Oke. Saya gunakan di sini circular sketch pattern untuk memperbanyaknya. Poin parameternya saya pilih lingkaran ini, lingkaran pitch ya. Lalu lingkaran yang diperbanyak saya pilih lingkaran yang ini. Oke, sudah tepat ya 4 buah yang diperbanyak. Saya ulang. Marknya sudah tepat 4 buah. Ini bisa saya klik OK. Kemudian di sini masih under define, tinggal saya lakukan di sini fully defined sketch ya. Fully defined sketch di klik calculate, maka dia secara otomatis akan fully defined lingkaran-lingkaran yang di circular pattern tadi ya. Selanjutnya saya akan extrude boss ya di sini. Untuk sketch ini arahnya saya balik ke dalam. Ini ketebalannya saya beri 10 mm. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya yaitu saya akan membuat sketch ini, bagian ini ya. Sini ada keterangan 60 mm untuk lingkarannya. Sini ada sebuah profil connection ya, kurang lebih. Bisa dipinjam sketch bagian ini. Kemudian beri sketch lingkaran yaitu sebesar 60 mm. 60 mm dengan kondisi ketebalannya yaitu arahnya kita balik. Ini ada keterangannya panjangnya 20 mm. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat fillet ya terlebih dahulu. Di sini ada keterangan radius 10 mm ya. Oke, saya pilih fillet. Radiusnya 10 mm. Untuk menunya saya pilih sini fillet expert ya. Jadi kita tidak perlu keluar perintah fillet lagi karena saya akan membuat fillet kembali. Di sini ada colokan lagi. Saya pilih aja sudut-sudut ini terlebih dahulu ya supaya memudahkan. Oke. Kemudian di klik apply. Kemudian di sini ada colokan kembali. Karena di sini masih tajam ya permukaannya, saya buat radius 10 mm kembali pada sudut ini. Kemudian apply. Kemudian di close. Oke, sudah terlihat cukup baik ya. Langkah berikutnya saya akan membuat lubang ya di sini tembus ke dalam sebesar 60 mm ya kurang lebih. Pada bagian ini saya buat aja sketch lingkaran dengan diameter 60 mm. Kemudian saya lakukan proses extrude cut ke dalam. Ini ada keterangan itu 10 mm ya dari sini. Berarti 80 dikurang 10 yaitu 70. Bisa kita simpulkan seperti itu. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu saya akan membuat lubang. Di sini karena piping ya, karena di sini masih belum ada lubang ya di sini, belum terkoneksi. Saya tinggal buat sketch di sini sebesar lingkaran yaitu sebesar 45. Sini ada keterangan 45. Oke. Saya exit sketch terlebih dahulu ya. Untuk pengerjaan ini bisa kita lakukan sweep cut ya. Sweep cut. Jadi sama seperti sweep boss tadi, yaitu memberi profil lingkaran terhadap jalur yang sudah kita beri sebelumnya. Di
Sini untuk jalurnya saya show agar kita bisa select nanti. Kita coba pakai sweep cut. Untuk profilnya saya pilih sketch yang terakhir ya, sketch lingkaran tadi. Jalurnya saya pilih garis yang ini. Maka secara otomatis dia akan memotong terhadap sumbu garis jalur sweep boss sebelumnya ya. Oke, sudah terlihat cukup bagus. Ini sketch jalurnya bisa saya hide ya. Saya akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu memberi lubang di sini, di area ini. Ini sebesar ada keterangannya 34. Oke. Di bagian ini saya sketch, saya buat lingkaran kembali itu sebesar 34 mm. 34 mm dengan kondisi extrude cut-nya itu saya buat up to surface dengan patokannya itu top plane. Jadi karena dia top plane ini di tengah-tengah, maka dia akan tembus ke area ini. Dan oke, sudah terlihat cukup baik. Kemudian langkah terakhir, langkah berikutnya ya, saya akan memberi chamfer. Ini ada keterangan 2 mm ya ke setiap sudut lubang yang sudah ada. Saya pilih chamfer di sini. Saya beri ukurannya 2 mm dengan sudut 45 derajat. Saya pilih sudut ini, sudut ini, sudut ini, dan juga sudut yang ini. Kemudian diklik OK. Lalu langkah terakhir di sini ada pemberian fillet ya di setiap sisi di sini. Oke, di permukaan ini saya beri fillet lagi aja karena di sini belum ada keterangannya ya. Di sini tidak ada keterangannya filletnya berapa. Saya contohkan coba di sini 3 mm ya. Seperti ini. Pada setiap sudut-sudut yang masih tajam. Oke. Setelah itu bisa kita lakukan proses pemberian warna ya. Jika rekan-rekan ingin memberikan warna, ini di klik kanan saja, lalu muncul pop-up untuk appearance. Kita expand seperti ini. Lalu di pilihan color bisa kita pilih warna sesuai keinginan rekan-rekan masing-masing ya. Diklik OK. Tampilan isometrik, oke. Kemudian saya ubah display stylenya menjadi shaded ya, seperti ini. Oke. Bisa setelah itu tekankan save as ya setelah sudah jadi ini. Seperti itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan pada One Day One Parts pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Sampai jumpa.